Assalamualaikum, selamat datang di Twins Private Course Channel. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA kelas 8 semester genap, yaitu tentang cermin. Materi yang akan kita pelajari adalah mengenai 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, khusus pada sesi ini kita akan membahas cermin datar. Cermin datar adalah kaca yang salah satu permukaannya datar atau rata, dan di mana permukaan yang lainnya dilapisi oleh logam perak. Nah, cermin datar ini biasa kita jumpai di hampir semua rumah ya, mempunyai cermin datar karena difungsikan sebagai cermin untuk bercermin. Nah, bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Yang pertama, sifatnya adalah ukuran, dilihat dari ukuran. Ukuran bayangannya sama dengan benda aslinya. Jadi kalau apabila kalian bercermin di muka cermin datar, apabila tinggi kalian adalah 155 cm misalnya, maka bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar tersebut juga setinggi 155 cm, gak berubah ya, tidak diperkecil maupun tidak diperbesar, sama seperti ukuran aslinya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi apabila kalian berdiri di depan cermin misalnya dengan jarak 1 meter gitu, maka bayangan yang terbentuk juga selebar 1 meter dari cermin. Ya. Nggak mungkin lebih jauh juga nggak mungkin lebih dekat. Jadi kalau apabila kalian berdiri 1 meter di depan cermin, maka bayangan nih kalian yang terbentuk oleh cermin itu juga 1 meter jaraknya. Kemudian bayangan ya bersifat maya. Kenapa maya? Maya itu berarti tidak nyata ya. Maya karena bayangan kalian atau bayangan benda di depan cermin datar itu letaknya adalah di belakang cermin. Ada di dalam cermin lah istilahnya ya. Terus bayangannya tegak seperti bendanya, tegak kan? Tegak di sini tidak terbalik maksudnya. Jadi kalau kalian sedang bercermin, posisi kepala dan kaki ya seperti semula, bayangannya sama seperti wujud saat kalian bercermin. Tidak berubah misalnya kepala jadi kaki atau kaki jadi kepala gitu ya, nggak terbalik kan, sama persis. Jadi kalau kalian berdiri di depan cermin maka bayangannya juga berdiri secara tegak, nggak mungkin terbalik posisinya. Nah, yang berubah hanya arahnya saja, arah kiri dan kanan bayangan tuh berlawanan dengan bendanya. Jadi misalnya tangan kanan kalian, kalau bayangannya berarti itu sebagai tangan kiri gitu. Misalnya yang kalian ngangkat tangan kiri di depan cermin gitu, maka bayangannya yang terangkat adalah tangan kanan. Kebalikan, kanan kirinya terbalik. Selebihnya sama persis ya. Jadi kita review lagi tadi, sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar ukurannya sama ya. Bayangan dan benda ukurannya sama. Jadi kalau disimbolkan maka tinggi benda akan sama dengan tinggi bayangannya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi jarak benda ke cermin adalah S, sedangkan jarak bayangan ke cermin adalah S aksen. S sama dengan S aksen. Bayangannya bersifat maya. Kalau maya berarti S aksennya bernilai negatif. Bayangannya tegak, berarti tegak gak terbalik ya. Arah kiri kanannya berlawanan. Seperti itu. Nah, kemudian saat dua cermin datar disatukan atau membentuk sudut tertentu, lalu jika benda diletakkan di antara keduanya akan terbentuk bayangan dalam jumlah tertentu. Nah, banyaknya bayangan benda yang terbentuk itu dirumuskan seperti yang ada dalam kotak ini. N sama dengan 360 per alfa min 1. Nah, N itu adalah jumlah bayangan. Sedangkan alfa adalah sudut yang terbentuk di antara cermin datar. Terus kemudian jangan lupa harus dikurangi min 1. Contoh ya, misalnya ada 2 cermin datar yang diletakkan membentuk sebuah sudut. Misalnya sudutnya 30 derajat. Ini bagian belakang cermin dikasih garis-garis gini supaya kita tahu mana bagian depan, mana bagian belakang.
Nah, ada benda terletak di tengah-tengah cermin ini. Nah, terletak gini. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Kita langsung pakai ini. N sama dengan 360 min alfa. 360 per alfa min 1. 360 per alfanya adalah ini besar sudut yang terbentuk antara kedua cermin itu berapa? 30. Dikurangi 1. 36 bagi 3 adalah 12 min 1. 11. Jadi banyak bayangan yang terbentuk adalah 11 buah gitu ya. Oke, kita langsung mulai membahas contoh soal yang pertama. Dua cermin datar didekatkan sehingga terbentuk sudut antara dua cermin tersebut. Jika benda diletakkan di antara dua cermin sehingga terbentuk 17 bayangan, maka sudut kedua cermin sebesar berapa derajat? Nah, yang ini yang diketahui adalah jumlah bayangan yang terbentuk. Yang ditanyakan adalah sudut kedua cermin. Kita ingat-ingat tadi rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat per alfa min 1. N-nya berapa? Jumlah bayangan 17 dah. 360 per alfa min 1. Nah, min 1 kalau dipindah ruas ke sebelah kiri jadi penjumlahan ya. 17 tambah 1 sama dengan 360 per alfa. 17 tambah 1, 18. 360 per alfa. Alfa dipindah ke sana jadi perkalian ya. 18 kali alfa 360. Maka alfa sama dengan 360 dibagi 18. 36 bagi 18 2. Jadi sudut yang terbentuk atau sudut antara kedua cermin itu sebesar 20 derajat gitu ya. Oke, lanjut. Dua cermin datar disusun membentuk sudut dan terbentuk sejumlah bayangan seperti pada gambar berikut. Jadi ini ada diilustrasikan dengan gambar ya. Apabila sudut cermin diperbesar 30 derajat, maka jumlah bayangan yang terbentuk menjadi. Nah, jadi kita sebelum kita mengerjakan soal yang ditanyakan ini, kita harus meninjau gambar yang di sini ya, menganalisis gambar di sini. Di sini ada sebuah benda. Bendanya diletakkan di antara dua cermin yang membentuk sudut alfa. Alfanya nggak tahu. Jadi kita harus terlebih dahulu mencari berapa besar sudut mula-mula. Ya, lewat mana? Kita tentukan dulu. Ini bendanya. Bayangan yang dihasilkan antara dari benda yang berada di antara dua cermin ini berapa? Kita hitung saja. Bayangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata dari benda yang diletakkan di antara dua cermin yang membentuk suatu sudut ini dibentuk 5 bayangan. Nah, bagaimana untuk mencari sudut di antara kedua cermin ini? Langsung masuk saja rumus yang tadi. N sama dengan 360 per alfa min 1. N-nya berapa? Oh, N-nya 5. Karena di sini terbentuk bayangan 5. 5, 360 min 1. Min 1-nya pindah sana ya. Jadi 5 tambah 1, 6. 360 alfa. Alfanya pindah ke kiri jadi 6 alfa sama dengan 360. Maka alfa sama dengan 360 dibagi 6. Berapa 360 bagi 6? 60 derajat. Oh, jadi ini sudut mula-mulanya adalah 60 derajat. Kemudian soalnya sudut cerminnya diperbesar jadi 30 derajat. Berapa? Kalau dia mula-mula 60 derajat kemudian diperbesar 30 derajat, maka besar sudut di antara kedua cermin itu menjadi berapa? 60 ditambah 30. Jadi 90. Ini sudut yang kedua ya. Jadi mula-mula 60 dan kondisi kedua ditambah 30, diperbesar 30. Jadi kita jumlah saja 60 ditambah 30, 90 derajat. Lalu berapa jumlah bayangannya? Masuk ke rumus yang ini tadi. 360 per alfa min 1. 360 alfanya pakai yang kondisi kedua 90 min 1. 360 bagi 90 adalah 4.
4 dikurangi 1 berapa nak? 3. Jadi jumlah bayangan setelah sudut cermin diperbesar adalah 3 buah. Perhatikan pembentukan bayangan pada dua cermin datar yang membentuk sudut berikut. Apabila sudut cermin diperbesar 2 kali semula, maka jumlah bayangan yang terbentuk sebanyak, nah ini hampir sama dengan pengerjaan di soal yang sebelumnya ya. Kita tentukan dulu alfa mula-mula ini berapa. Jadi ada sebuah benda yang terletak di antara dua cermin yang membentuk sudut alfa. Bayangannya sudah ada, terbentuk berapa bayangannya kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bendanya ya, ini cerminnya, kemudian ini adalah titik-titik bayangan yang terbentuk. Ternyata N-nya ada 7. Nah, kita hitung dulu. Alfanya ketemu berapa kalau N-nya sama dengan 7. 360 per alfa min 1, N-nya 7 ditambah 1 sama dengan 360 per alfa, 7 tambah 1 8 ya, 360 per alfa, maka alfa pindah ke kiri jadi perkalian, 8 alfa 360, maka alfa sama dengan 360 dibagi 8, yaitu 45 derajat. Jadi alfa mula-mula ini adalah 45 derajat. Apabila sudut cermin diperbesar 2 kali, jadi untuk kondisi kedua, sudutnya diperbesar 2 kali, berarti tinggal dikalikan saja 2, 45 kali 2 yaitu 90 derajat. Berapa bayangan yang terbentuk? Ya udah, masuk saja rumusnya, sama. Rumusnya cuma satu ini. 360 dibagi 90 min 1. Ini 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Semakin besar sudutnya, maka bayangannya semakin berkurang gitu ya. Kalau misalnya sudutnya diperkecil, maka bayangan yang terbentuk juga akan semakin banyak.